Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. Udah resmi jadi tersangka, pakai rompi oranye pula. Sudewo masih bilang kalau dia itu korban. Sobat Ainews, lu mau pada tahu nggak sih gimana si Bupati Pati Sudewo ini ngelakuin suap jual beli jabatan yang angkanya nggak main-main, 2,6 miliar. Bukan angka yang kecil. Kita cek tahu. Asli, kejam sih modusnya. Jadi gini konstruksi kasusnya. Di Pati itu kan lagi butuh penerimaan perangkat desa. Kebutuhannya sekitar 601 posisi. Dan ini yang jadi barang dagangan Sudewo. Mereka dapat cuannya dari sini. Tapi dia nggak sendirian. Sudewo ini punya semacam ya ring satunya lah. Kalau kata KPK sih namanya tim 8 yang isinya orang-orang kepercayaan Sudewo. Termasuk beberapa oknum kepala desa. Sejak bulan November 2025 diketahui SDW telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama tim sesnya. Pada masing-masing kecamatan, selanjutnya ditunjuk kepala desa atau kades yang juga merupakan bagian dari tim ses SDW sebagai koordinator kecamatan atau korcam atau dikenal dengan tim 8 dengan susunan sebagai berikut. Jadi untuk memuluskan acaranya atau kegiatannya tersebut, maka ditunjuk beberapa kepala desa. Ya, itu dulunya adalah tim sukses ya. Jadi seperti itu. Jadi dulu tim sukses gitu ya seperti itu. Nah, ditunjuk kembali. Ada 8 orang di sini. Yaitu Saudara SIS, Kades Karangrowo, Kecamatan Juwana, Saudara SUD, Kades Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo, Saudara Yon, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Saudara IM, Kades Gadu, Kecamatan Gunung Bungkal, Saudara YY, Kades Tambaksari, Kecamatan Pati Kota, kemudian Saudara PRA, selaku Kades Sumampir, Kecamatan Pati Kota, Saudara AG, Kades Selungkep, Kecamatan Kayen, dan Saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. Jadi, tugas tim 8 ini bisa dibilang broker atau pengepul uang. Mereka tuh keliling desa, nyari warga yang pengen banget jadi perangkat desa. Tapi ya itu, kalau mau jadi perangkat desa, ada harganya. Lagi-lagi, menurut keterangan KPK nih ya, dari Pak Bupati, harga untuk calon perangkat desa dipatok 125 sampai 150 juta per kursi. Ini aja udah nggak bener ya kan? Gilanya lagi sama bawahannya Sudewo, harga ini di markup jadi 165 sampai 225 juta per kursi. Ingat di awal Sudewo netapin harga per kursi 125 sampai 150 juta. Sama tim 8 di markup lagi. Gila nggak? Emang jiwa korup tuh nggak lepas sama serakah. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi setiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Zion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YON dan Zion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YON dan Zion ini dinaikin ya, tentunya juga untuk keuntungan mereka ya. Jadi bisa dibayangin kan, mereka yang bayar uang ratusan juta untuk bisa jadi perangkat desa, bisa aja mereka pinjam ke bank, rentenir, atau jual sawah supaya bisa jadi perangkat desa. Terus begitu udah jadi perangkat desa, gimana mau ngelainin rakyat?
Yang ada mereka pasti mikir, gimana ya caranya balikin modal uang yang nilainya ratusan juta rupiah. Yang makin gak habis pikir udah resmi jadi tersangka pakai rompi oren pula. Sudewung masih bilang kalau dia itu korban. Langsung aja yuk kita dengerin. Tidak ada satupun yang transaksional, saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda perintah dari Enggak, sama bukan sekali jadi gimana Pak? Jadi Bapak dikorbankan atau di Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Di hari yang sama, KPK juga ngelakuin operasi tangkap tangan. Katanya sih kasus pemerasan yang modusnya fee proyek dan dana CSR. Kasus ini bermula di bulan Juli 2025. Wali Kota Madiun ngasih arahan ke 2 orang di lingkungan pemerintahannya buat ngumpulin uang lewat kepala perizinan. Arahannya ditujukan kepada pengurus Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ataupun Stikes Bakti Husada Mulia di Madiun untuk menyerahkan uang yang nilainya nggak main-main sebesar 350 juta rupiah terkait dengan pemberian izin akses jalan yang dalihnya sih untuk keperluan dana CSR Kota Madiun. Pada bulan Juli 2025, Saudara MD selaku Wali Kota Madiun periode 2025-2030 memberi arahan pengumpulan uang. Jadi arahan itu disampaikan melalui Saudara SMN selaku Kepala Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Jadi disampaikan oleh Wali Kota kepada Kepala Dinas tersebut, ya, Saudara SMN dan Saudara SD, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Madiun. Jadi disampaikan arahan untuk mengumpulkan sejumlah uang, ada arahannya gitu ya. Arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Jadi ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Bakti Husada ini untuk menyerahkan uang sebesar 350 juta terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang sewa selama 14 tahun. 9 Januari 2026, pihak Stikes ngasih uang tersebut ke pihak swasta sebagai orang kepercayaan Wali Kota Madiun lewat transfer bank atas nama perusahaan. Dalam operasi tangkap tangan, KPK juga menemukan dugaan korupsi permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha hotel, minimarket, dan waralaba. Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba. Gak berhenti di situ, Wali Kota Madiun juga pernah mintain uang ke pihak developer sebesar 600 juta rupiah dan nerima gratifikasi ataupun ngelakuin pemerasan terkait pemeliharaan jalan paket 2 dengan nilai proyek yang fantastis. 5,1 miliar rupiah. Dari proyek itu, Kepala Dinas PUPR minta fee lagi ke pihak kontraktor 5%, tapi yang disanggupi cuma 4% atau 200 juta rupiah. Dan akhirnya, nilai itulah yang disepakati. Lembaga anti rasuah itu juga nemuin gratifikasi lain yang ngelibatin Wali Kota Madiun Maidi. KPK bilang di periode 2019 sampai 2022, Maidi nerima uang dari sejumlah pihak yang nilainya mencapai 1,1 miliar rupiah. Bahwa pada bulan Juni 2025, MD juga diduga meminta uang kepada pihak developer sekitar 600 juta, di mana uang tersebut diterima oleh SK dari pihak developer PTHB yang selanjutnya disalurkan kepada MD melalui perantara RR dalam 2 kali transfer rekening. Penerimaan lainnya atau gratifikasi, penyidik juga menemukan berbagai indikasi dugaan tindak pidana korupsi lainnya berupa pemerasan atau penerimaan lainnya oleh Saudara MD saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Di antaranya penerimaan lain berupa gratifikasi terkait pemeliharaan jalan paket 2 dengan nilai proyek sebesar 5,1 miliar. Di mana MD selaku
melalui saudara TM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun meminta fee 6% dari nilai proyek tersebut pada penyedia jasa atau kontraktor. Namun pihak kontraktor hanya menyanggupi fee 4% atau sekitar 200 juta, bahwa kemudian terjadi kesepakatan atas kesanggupan pemberian fee yang dilaporkan oleh TM kepada MD. Bahwa kemudian KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh MD dalam periode tahun 2019-2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai 1,1 miliar. Penangkapan 2 kepala daerah di Pati dan juga Madiun menambah panjang kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Rasa-rasanya udah banyak banget kepala daerah yang korupsi. Kira-kira apa nih hukumannya yang paling sesuai untuk mereka yang korupsi? Tulis di kolom komentar ya. Saya Syam Hakum, tetap kritis, tetap waras, merdeka.